Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada ila Allah bi'idnihi wa syirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anak para rahmat yang Bapak banggakan, kalimat yang pertama yang kita ucapkan sebagai insan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat rasa syukur dia terhadap segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dengan para rahmat di pembelajaran kita fikih ibadah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kuatkan, apa yang sudah kita niatkan bersama dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan fadilah dan keutamaan bulan-bulan Ramadan, kemudian fadilah bulan Ramadan, dan insyaallah pada pelajaran yang kelima ini kita akan membahas berkaitan dengan makanan dan minuman. Ya, kita akan membahas berkaitan dengan makanan dan minuman. Tetapi sebelum Bapak menjelaskan materi hari ini, izinkan Bapak terlebih dahulu ingin menyampaikan sambungan lisan dari pemerintah kita, baik itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah DKI melalui Dinas Pendidikan, menyampaikan kepada anak-anak Bapak semuanya di kelas 5 dan kelas 5B dan umumnya kepada para murid bahwasanya masa saat ini kita masih negeri kita, wabil khusus DKI masih dilanda wabah Covid yang begitu luar biasa, sehingga sekolah masih kita lakukan PJJ. Oleh karena itu selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga daya tahan imun tubuh, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, kemudian selalu senantiasa mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak dari kerumunan manusia. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan bersama, kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah Covid-19. Baik, kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Di pelajaran fikih ibadah kita masuk pembahasan berkaitan dengan makanan dan minuman. Ya Allah Akbar. Anak-anak para rahmat yang berbahagia, dalam kehidupan kita ini manusia wabil khusus makhluk hidup tidak akan terlepas dari dua hal, yaitu makan dan minum. Karena semua manusia pasti perlu makan dan minum. Para rahmat teman-teman semuanya perlu makan dan minum. Kemudian pertanyaan sederhananya adalah seperti apakah makanan dan minum yang harus dimakan oleh orang-orang yang beriman, harus diminum oleh orang-orang yang beriman? Tentunya adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam, begitu juga minuman yang dibolehkan dalam syariat Islam tentunya. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan di pembelajaran kita di fikih ibadah halaman 88. Yang pertama adalah pengertian makanan dan minuman. Dikarenakan setiap makhluk pasti membutuhkan makanan dan minuman, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kesemuanya tersebut pasti membutuhkan namanya makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman adalah merupakan kebutuhan pokok
semua makhluk hidup pasti mengalami makan dan minum. Tanpa makanan dan minum, maka tubuh seseorang, manusia, wabil khusus dan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang lain pasti akan mengalami namanya kelaparan ataupun kehausan yang akibatnya adalah bisa menyebabkan kematian. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya makanan dan minuman menjadikan dia selalu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Makan dan minum dapat menjadikan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah atau kewajiban yang Allah berikan, ibadah-ibadah yang lain, maka makanan dan minum merupakan penguat tubuh untuk menjalankan aktivitas hidup kita di dunia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar makan dan minum dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu rezeki yang halal dan rezeki yang sehat, at-thayyibah, dan serta tidak berlebih-lebihan. Jenis makanan dan minuman. Allah Subhanahu wa taala menyediakan makanan dan minuman dalam berbagai jenis dan berbagai bentuk, warna maupun rasanya. Menurut syariat Islam, makanan dan minuman ada dua macam. Ya. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman yang haram. Hikmah adanya makanan dan minuman. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala mengandung manfaat dan hikmah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada umat manusia, wabil khusus untuk orang-orang yang beriman. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, semuanya tersebut merupakan ada hikmah yang Allah persiapkan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Adapun hikmah makanan dan minum yang pertama adalah ada 5 poin. Hikmah makan dan minum. Yang pertama adalah agar manusia dapat bertahan hidup. Karena makan dan minum ini merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup. Kalau tidak ada makanan, maka seseorang akan menjadi kelaparan dan kehausan yang mengakibatkan tubuh dia menjadi sakit atau menjadi kurus dan lama terus berlangsung, menyebabkan dia mati dalam kelaparan. Kemudian yang kedua adalah agar manusia dapat melakukan kegiatan dengan baik. Nah, makanan yang kita makan, yang kita konsumsi dalam tubuh kita, itu akan menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Dari saripati makan dan minum tersebut dirubah menjadi energi sehingga membuat orang menjadi sehat. Kemudian poin yang ketiga, agar manusia dapat beribadah dengan baik. Nah, makan dan minum ini karena merupakan kebutuhan pokok manusia, maka ketika badan dia sehat, maka dia akan melakukan aktivitas ibadah jauh lebih sempurna daripada saat dia sakit. Kenapa demikian anak-anakku sekalian? Bapak ingin mengajak teman-teman kelas 5A dan kelas 5B untuk beranalog, untuk berpikir cerdas berkaitan dengan makan dan minum. Pak Rahmat bawa motor,
bahan bakarnya motor adalah bensin, pertalite atau pertamax. Seandainya tidak ada bensin, pertalite, pertamax, maka motor akan susah jalan. Lama-lamaan dikasih air, maka motor tidak akan jalan. Lama-kelamaan rusak, mengakibatkan tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga dalam tubuh kita. Apabila kita tidak mengkonsumsi makanan itu, kebutuhan pokok kita, kebutuhan makhluk hidup adalah makan dan minum. Apabila tidak dilakukan, mengakibatkan dia kelaparan, dan kelaparan tersebut mengakibatkan dia akan meninggal dunia. Kemudian yang keempat, manusia senantiasa membutuhkan rahmat Allah. Manusia pasti membutuhkan nikmat Allah, membutuhkan Allah. Kasih sayang Allah berupa makanan dan minuman. Anak-anakku sekalian, merupakan rahmat Allah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makanan dan minuman. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yang kelima adalah agar manusia selalu senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Jika wahai kalian manusia kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Jika kita mengkufuri nikmat Allah, ingat azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah sangatlah pedih. Maka anak-anakku sekalian, makanan dan minuman tersebut yang kita makan itu akan dihasilkan energi yang lahir dari otak, kecerdasan, tenaga, otot, darah, semuanya bersinergi untuk keberlangsungan hidup kita di alam dunia. Maka anak-anakku sekalian, tentunya makanan dan minuman yang baik. Ya, dalam syariat Islam makanan ada dua, makanan yang dihalalkan oleh syariat Islam dan makanan yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, kedua-duanya tersebut merupakan hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat manusia untuk selalu senantiasa berpikir cerdas, untuk selalu senantiasa mengonsumsi makanan ataupun minuman yang baik. Nanti kita akan masuk pada pembahasan makanan dan minuman yang halal. Nanti kita juga akan masuk pembahasan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syariat Islam. Mudah-mudahan kesemuanya itu akan berikan manfaat, mendorong kita untuk selalu senantiasa berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Begitu juga teman-teman jajan. Ya, apabila sudah diberi bekal oleh ayah bunda kalian di rumah, kalau kita sekolah sudah kembali normal, kemudian ayah bunda menyediakan makan dan minum kita, maka itulah yang kita makan, itu yang jauh lebih bergizi, jauh lebih berkah daripada kita jajan yang di luar, yang tentunya jajanan tersebut tidak dijaga kebersihannya, yang akan mengakibatkan kita makan makanan tersebut, mengakibatkan kita akan menjadi sakit dan bisa menyebabkan kita meninggal dunia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, selalu senantiasa mengonsumsi makanan yang baik, tentunya yang halal dan thayyib. Mudah-mudahan makanan yang masuk tersebut mempengaruhi kecerdasan kita berpikir, kecerdasan kita menghafal, kecerdasan kita untuk belajar, tentunya kecerdasan dan keseriusan kita dalam beribadah dan istiqamah menghadapi segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian teman-teman bisa mengerjakan makanan fikih ibadah di halaman 89 dan halaman 89 dan halaman 90. Sekian saja dari Pak Rahmat. Wa billahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.